Teorema Pitagoras. Apa yang ada di benak kalian saat mendengar kata Pitagoras? Ya, pastinya sebagian besar dari kita pasti langsung teringat dengan teorema Pitagoras. Salah satu teorema yang erat kaitannya dengan segitiga siku-siku. Siapakah penemu rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Pitagoras yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi. Beliau juga dikenal dengan Bapak Bilangan. Fakta di dalam teorema Pitagoras sudah banyak diketahui sebelum Pitagoras lahir. Namun, teorema itu dikreditkan kepada Pitagoras karena ialah yang pertama kali membuktikan teorema Pitagoras itu secara matematis. Bagaimana bunyi teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras berbunyi kuadrat sisi miring atau hipotenusa dari sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sekarang perhatikan segitiga siku-siku ABC di mana dia siku-siku di titik A. Maka segitiga tersebut memiliki sisi siku-siku AB dan AC. Disebut sisi siku-siku karena dia mengapit sudut siku-siku. Kemudian dia memiliki sisi miring atau yang disebut juga hipotenusa BC. Jadi segitiga ABC tersebut memiliki sisi siku-siku AB dan sisi siku-siku AC dan sisi miring BC. Sekarang mari kita terapkan teorema Pitagoras pada segitiga ABC berikut. Jika segitiga ABC siku-siku di A, maka berdasarkan teorema Pitagoras, berlakulah rumus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat. Nah, biasanya nama sisi segitiga siku-siku itu diberi nama dengan 2 huruf. Atau bisa juga dengan 1 huruf tapi huruf kecil. Nah, kita perhatikan, di depan sudut A diberi nama A kecil. Di depan sudut B diberi nama B kecil. Di depan sudut C diberi nama C kecil. Jadi bisa juga teorema Pitagoras tadi berbunyi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat atau A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, berdasarkan hal itu bisa diturunkan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Ya, jadi kalian perhatikan bahwa segitiga siku-siku ABC memiliki sisi siku-siku AB dan AC dan sisi miring BC. Dengan panjang sisi-sisi siku-sikunya adalah B dan C dan panjang sisi miringnya adalah A. Coba kalian perhatikan bahwa sisi miring itu yang paling panjang. Pembuktian teorema Pitagoras. Bagaimana cara membuktikan kebenaran dari teorema Pitagoras? Cara pertama adalah buatlah persegi pada setiap sisi dari segitiga siku-siku tersebut. Maka nanti akan kalian dapatkan pembuktian bahwa besarnya luas dari persegi di sisi miring merupakan jumlahan dari luas pada sisi-sisi siku-siku dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, kalian bisa membuktikannya untuk berbagai macam ukuran segitiga siku-siku. Cara yang kedua adalah seperti pada gambar berikut. Buatlah persegi dengan ukuran B tambah C. Seperti pada gambar yang pertama dan gambar yang kedua di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka nanti akan kalian dapatkan bahwa luas dari daerah yang diarsir hitam yang ada di sebelah kiri akan sama dengan luas dari daerah yang diarsir
hitam yang ada di sebelah kanan. Begitu pula dengan luas daerah biru yang ada di sebelah kiri akan sama dengan luas daerah yang diarsir biru di sebelah kanan. Jadi akan terbukti bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, seperti yang ada di gambar yang sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Penerapan teorema Pitagoras untuk menghitung panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Contoh pertama, pada gambar di samping segitiga ABC siku-siku di A. Panjang AB diketahui 4 cm dan panjang AC 3 cm. Hitunglah panjang BC. Jadi di situ AB dan AC merupakan sisi siku-siku dan BC adalah sisi miring. Maka bunyi Pitagoras untuk segitiga tersebut adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Kita masukkan angka-angka yang diketahui. Jadi yang diketahui hanya AB dan AC, BC-nya tidak diketahui, berarti BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, maka BC kuadrat sama dengan 16 tambah 9. Jadi BC kuadrat sama dengan 25. Untuk membuang bentuk kuadrat, maka kita harus akarkan. Jadi BC sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi diketahui panjang BC adalah 5 cm. Nomor 2. Pada segitiga siku-siku di samping, hitunglah nilai P. Nah, kita ketahui bahwa P itu adalah sisi siku-siku. Kemudian sisi yang lainnya yang diketahui adalah panjangnya 12 dan 15 cm. Bunyi Pitagoras pada segitiga tersebut adalah 15 kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 12 kuadrat. 225 sama dengan P kuadrat tambah 144. Maka dapatlah P sama dengan akar dari 81, yaitu 9. Nah, kita akan dapat contoh soal yang lebih susah lagi daripada yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, kalian bisa melanjutkan membaca pembahasan nomor 3 tadi ya. Kalian bisa membaca yang ada di penjelasan ini. Kemudian yang keempat adalah soal cerita yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan teorema Pitagoras, yang pertama kali kalian kerjakan adalah terjemahkan dulu. Ya, terjemahkan bagaimana ceritanya supaya bisa diubah ke dalam teorema Pitagoras. Kemudian yang kedua, kalian buatlah sketsanya sesuai petunjuk daripada soal tersebut. Nah, seperti soal nomor 4, sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 15 km, kemudian ke utara sejauh 8 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula. Maka dengan menggunakan teorema Pitagoras, kalian bisa mendapatkan jarak tersebut seperti yang ada di pembahasan yang Ibu berikan. Sekarang kalian silahkan dibaca ya, baca penjelasannya. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga bisa membantu kalian semuanya. Selamat belajar.